Sambil nanya ya, Teh. Sambil nanya. Enggak. Tentang anggota sujud itu kan ada 7 Ustaz ya. Iya. Nah, untuk kepala kan tidak boleh ada terhalang kepala. Jidat. Nggak boleh terhalang Jidat. oleh apapun. Bagaimana dengan anggota yang lain? Kan mungkin kita ini lutut nggak kena ya. Atau mungkin misalkan sholat pakai kaos kaki atau pakai sarung tangan. Ya. Seyogianya tidak boleh apapun kecuali lutut, karena lutut itu mendekati aurat. Itu aja alasannya. Dan kecuali karena perkara darurat, misalnya dia punya penyakit kulit atau karena cuaca dingin yang sangat, itu boleh. Kaos tangan atau kaos kaki. Tapi yang paling utama, memang semua ulama bersepakat ijma'nya itu wajibnya dikening. Adapun yang lainnya sebagai sebuah kesempurnaan. Tapi tadi Imam Nawawi menyatakan bahwa tetaplah wajib anggota 7 tadi. Tetaplah wajib. Tetaplah wajib nempel. Nah, bahasa nempel itu ya istilah. Kayak dengkul kan nempel tidak harus bersentuhan langsung. Karena pakai sarung. Ada yang pakai sepatu. Pakai sepatu diperbolehkan. Tapi syaratnya dia musafir. Itu diperbolehkan. Tapi kalau pembahasan fikih, sepatu sekalipun itu bukan sembarang sepatu yang diperbolehkan. Bolehnya seseorang misalnya karena dia dalam perjalanan mujah lah, mengusap. Mujah itu bahasa Arabnya mujah. Mujah itu bahasa Nabi itu mujah. Mujah itu tidak sembarang sepatu. Yang dimaksud mujah adalah sepatu yang batasnya di atas mata kaki. Itu yang masuk pada kategori bolehnya diusap. Sementara misalnya kebanyakan orang pakai sepatu sekarang di bawah mata kaki kan, apalagi sepatu kantoran atau sepatu olahraga, Sepatu sandal. sepatu sandal. Nah, kenapa mujah itu pada zaman Nabi adalah di atas mata kaki? Sampai Nabi memberikan keringanan, tidak usah dicopot, cukup diusap bagi musafir. Ya kita sekarang bayangin misalnya sepatu yang model begitu itu biasanya para TNI lah ya. Kan ngerepotin kalau sampai dicopot kan. Ngerepotin apalagi dalam perjalanan. Sementara sepatu yang di bawah mata gampang nyopotnya juga. Ya kita ngebayang sekarang itu model-model sepatu tentara lah. Itu kan ngerepotin kalau sampai dicopot. Saking Nabi itu sayang, khawatir gara-gara gituan malah sholat. Ya udah, sholat nggak apa-apa, nggak dicopot cukup diusap saja ketika wudhu atau ketika tayamum hanya sebagai syarat. Atau tayamum juga nggak wajib gitu kan. Ketika wudhu cuma diusap. Kan bahasanya kalau normal mah kan dibasuh sama kaki. Tapi ketika dalam perjalanan manakala dia pakai sepatu maka cukuplah diusap. Tapi lagi-lagi bahasa mengusap itu kan zaman Nabi. Bahasa mengusap itu kan kondisi zaman Nabi. Kondisi Timur Tengah. Segimana sih kotornya di padang pasir pakai sepatu? Lah Indonesia tropis. Usaplah. Lah belepotan habis dari sawah, ngusapnya gimana? Itu kan beda. Jadi konteksnya beda gitu loh. Ya kita bayangin lah, kita kalau bicara kebersihan, bicara kesucian. Kalau Nabi menyatakan usaplah. Lah Nabi menyatakan begitu kan di padang pasir. Segimana sih kotornya padang pasir? Ya usaplah ya. Akhirnya disekaknya udah hilang gitu ya. Misalnya sampailah hukum ini ke Indonesia. Habis blekak-blekuk di sawah gitu. Usaplah. Usap doang. Lah pasti melepetan. Dicuci kayak lama gitu ya. Itu konteksnya ya. Makanya ada produk-produk hukum yang memang berkaitan dengan budaya itu udah niscaya. Ya kayak zakat fitrah di sono Arab gandum. Kan budaya itu sesuatu laku hidup yang nempel pada manusia, itu namanya budaya. Indonesia ya beras ya dengan beras. Jadi ada produk-produk hukum yang memang berubah karena produk budaya. Sama misalnya para ulama itu menyamakan hukum jengkol sama pete itu sebagaimana larangan Nabi menjelang sholat. Nabi kan melarang keras seseorang sholat
makan bawang putih menjelang sholat itu Nabi melarang keras. Makan bawang. Karena aromanya sangat tajam mengganggu. Maka kita tuh kalau di pondok suka membedah hukum begini. Sesuatu yang unik misalnya. Iya ya. Coba zaman Nabi ada jengkol, ada pete. Saya yakin nih bawang kalah derajatnya. Nabi kan larang makan bawang putih sebelum sholat. Karena aromanya emang gak enak. Coba zaman Nabi ada jengkol, ada pete. Bawang putih kalah. Paling Nabi ngucapnya jengkol sama pete. Sebab ini lebih sadis dari bawang gitu loh. Lebih sadis aromanya. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan budaya tadi. Jadi bukan pada bawangnya, sebenarnya pada apapun yang memang menimbulkan aroma yang tidak sedap. Meski Nabi menyatakan bawang, yakinilah di dalam hukum jengkol dan pete itu lebih berat hukumnya daripada bawang, sebab efeknya lebih gitu. Itu produk hukum dari budaya itu. Sama nih peci. Yang Nabi sunahkan itu tutup kepala, bukan serban. Hanya saja budaya Arab memang serban. Nah di sana mah seorang syekh imam rawatib dengan tukang angon, bocah angon ya sama aja pakai. Di sana mah bocah angon dia pakai karena udah budaya. Ikat kepala. Ikat kepala itu udah budaya. Nah, kemudian ulama mengambil sikap Nabi yang sehari-hari tidak. Nabi itu dalam riwayat hampir tidak melepas. Hampir tidak melepas imamah. Berdasarkan itulah maka para ulama mengambil hukum bahwa menutup kepala itu hukumnya sunnah. Nah menutup kepala kembali kepada wilayah masing-masing. Indonesia ya begini. Ya ini sunnah Pak. Ya ini sunnah bagi kita. Peci-peci yang kita pakai ya sunnah. Ya kiasnya kepada Nabi yang memakai imamah tadi. Jadi esensinya bukan pada serbannya, esensinya adalah menutup kepala. Ya makanya. Ya sarung itu ya kias dari jubah gitu aja. Padahal sarung juga budaya Hindu. Hindu. India. Saya di mana-mana pakai sarung kan. Sama. Jadi sarung itu nyampe Indonesia. Kan Indonesia dulu mayoritas Hindu. Nah sekarang masih lestari orang-orang Bali itu pakai sarung. Ya, makanya budaya itu tidak bisa dihukumi mutlak, tidak bisa. Jadi budaya itu tidak bisa dihukumi mutlak. Kayak sarung itu awal mulanya ya adat budaya Hindu. Lalu sekarang kemudian kita dulu pakai sarung, wah berarti sama dengan Hindu. Mantas syabah biqaumi, dia enggak berlaku, enggak begitu, enggak gitu juga kali. Enggak gitu juga. Baju koko dari Cina. Baju koko? Koko itu kan bahasa Cina ya. Cuman agar tidak samar jadi koko, sebutnya baju muslim. Apalagi baju takwa. Emang kalau pakai baju itu jadi takwa dia. Karena umumnya dipakai di masjid. Kalau pakai nongkrong nggak enak juga. Sebutnya baju takwa gitu. Padahal ini kan baju Cina ini. Iya, Cina. Ustaz, Ya, monggo. saya pernah dengar apa ya? Yang pertama bahwa ada hadisnya yang tidak sholatlah sebagaimana Nabi. Nah, tadi saya lupa pinrang itu. Terus tentunya karena itu seorang Nabi, pastilah dalam tahiyatnya nggak pakai sayyidina gitu ya. Ya, Sayyidina Muhammad. Pernah dengar ceramah kalau pakai sayyidina mendingan yang sholat sunnah aja. Nah, itunya hukumnya seperti apa sih Pak Ustaz? ya. Yang pertama, yang kedua, dalam perjalanan nih, misalnya kita memprediksi Jakarta ke Bekasi 1 jam lah, ternyata kita 2 jam sudah sebelumnya udah prepare. Ya ternyata di tengah jalan macet parah, Macet. hingga kita itu mau berhenti, nggak ada rest area ya. Yang harus kita lakukan apa sholat setelahnya sampai atau gimana? Ya kalau waktunya memungkinkan kenapa tidak? Ini masalahnya waktunya tidak memungkinkan gitu Tidak ya. mungkin kan karena macet dan tidak ada tempat untuk berhenti. Ya, ada kemungkinan saya butuh korek dulu nih. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini tadi saya lupa pengen menerangkan begini. Ya apapun madhabnya, apapun kepercayaannya di dalam faham Islam kan beda-beda Islam tuh ya.
Sedalilnya itu, dalil prinsip sholat itu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Shollu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihatku sholat. Ini ucapan Nabi kepada siapa? Kepada sahabat. Jadi unik loh, syariat sholat itu paling unik. Jujur kepada siapapun, bahkan kepada Wahabi, mohon maaf nih. Jujurlah, tanya kepada diri sendiri. Dari mana mereka pertama kali tahu sholat? Bukan dari hadis. Dari gurunya. Ibu bapak. Emang sebelum kita jujur aja lah, kita pertama kali tahu gerakan sholat dari mana? Ya dari temen lah, dari orang tua lah, dari guru ngaji yang ngajarin lah. Bohong dan dusta ketika mereka menyatakan kembali kepada Quran dan hadis. Emang kita nih, mereka tanyalah mereka yang sok-sokan itu. Emang sebelum berani sholat lihat dulu hadisnya. Lah belengar pak. Saya nggak bakal sholat, kudu tahu dulu dalilnya. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli itu berlaku ucapan Nabi kepada sahabat, bukan kepada kita. Lah kita mah kagak tahu bagaimana Nabi sholat. Kan lihat, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Berarti itu ucapan Nabi kepada sahabat, bukan kepada kita. Tapi mereka memaksakan kalimat itu kepada kita. Lah yang nggak bisa lah. Berdasarkan kalimat itulah mereka menjadi mudah menyalahkan di luar mereka. Kalau bijak mestinya begini. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu Nabi mengucap terhadap sahabat. Ketika Nabi mengucap seperti itu, dan Nabi kebetulan sampai sekarang nih, orang sholat beda-beda kan? Ada yang begini, 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 ada yang begini. Allahu Akbar. Ada yang begini gak pernah sedekap. Itu semuanya benar. Semuanya benar. Kenapa benar? Shollu kama ra'aitumuni usolli itu ketika Nabi ketika para sahabat meriwayatkan ada yang begini, 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 ada yang begini. Itu riwayat sahabat Nabi jadi sahabat meriwayatkan, oh Nabi lagi sholat, ditulis gitu. Begini-begini. Kan Nabi yang merintah, sholatlah kalian sebagaimana melihatku. Kalian melihatku sholat. Ya kebetulan pada situasi kondisi tertentu sahabat melihat Nabi begini. Dituliskanlah. Oh Nabi itu sedekahnya begini. Di lain kesempatan sahabatnya lain lagi. Nabi begini. Oh, ditulis, diprakteki. Terus. Maka ketika mereka menjadikan doktrin yang benar begini. Lah, kok bisa? Lalu kita mau mengabaikan cara-cara yang lain. Padahal yang lain-lain itu semuanya dari Nabi. Semuanya dari Nabi. Itu yang kadang kita gedek tuh begitu kelakuan mereka. Mereka mengambil satu hadis, mengabaikan yang lain. Loh, itu bagi saya sangat licik yang begitu. Bagi saya itu sangat biadab lah. Nabi hendak mengajarkan kemudahan dalam bersyariat. Nabi mengajarkan dengan tata cara yang berbeda-beda. Lalu mereka mengambil satu, yang lainnya diabaikan. Padahal yang lain-lain juga adalah kelakuan Nabi. Kurang ajar nggak? Kurang ajar menurut saya. Yang bijak adalah siapapun yang melakukan amaliyah tadi selama itu ada dasarnya, jangan dipungkiri, jangan diingkari. Meskipun kita beda misalnya. Kita kan biasa begini. Kita tuh biasanya antara dada dan pusar. Dada dan pusar di sini. Imam Syafi'i mengajarkan begitu. Ya kita yakin begini, iya. Cuman ketika ada yang begini, ketika ada yang begini, ketika ada yang begini, ada yang begini, kita nggak boleh nyalahin. Sebab semuanya dasarnya ada. Kalau gitu kan enak. Ya. Kenapa kita begini? Kenapa mazhab Syafi'i begini? Ya kan kita bicara doktrinasi. Dalam agama betul doktrinasi diperbolehkan. Doktrinasi itu harus untuk sebuah keyakinan. Tapi yang salah ketika doktrinasi itu menjadi kebenaran tunggal, itu yang salah. Doktrinasi dalam beragama perlu untuk meyakini sebuah kebenaran.
Tapi ketika doktrinasi itu diiringi dengan kebenaran tunggal, itu yang salah. Sebab ketika kebenaran tunggal berarti sisanya Salah. salah. Itu yang nggak boleh. Sama kayak tahiyat juga gitu bro. Ya kayak Taya tadi. Ini Tahiyat juga kan banyak. ya gitu. Ini tadi itu udah ya perkara itu. Masalah tadi apa? Salu kamara itu munisoli. Kemudian masalah tasyahud. Ucapan tadi itu saya masih ingat ada salah satu tokoh muda Muhammadiyah yang punya rasa hormat terhadap NU. Bahasanya begitu. Ya berlogika. Ya mustahil Nabi memakai Sayyidina. Orang sholat sendiri pak masa mengucap Sayyidina terhadap diri sendiri. Ya benar sih. Logikanya begitu. Tapi bagi di luar Nabi memakai Sayyidina sebagai bentuk penghormatan. Atau ada yang menyatakan ya bolehlah dalam sholat sunnah doang. Dalam sholat wajib jangan. Siapa yang ngatur? Lu dapat kalau kita mau balikin, lu ngomong begitu dari mana aturannya? Boleh dalam sholat sunnah doang, dalam sholat wajib jangan. Kamu dapat aturan itu dari mana? Jadi seakan-akan berkompromi, seakan-akan bersahabat, tapi sama saja membunuh karakter. Dapat dari mana hukum yang sholat wajib mah nggak boleh, yang sholat sunnah mah boleh? Dapat dari mana? Ngarang lagi dia? Akal-akalan. Seakan-akan kan kompromi ya. Seakan-akan memberikan pembolehan. Tapi malah, lah kok gitu sih? Ya harus sesaklak. Kalau boleh. Ya boleh-boleh kan gitu aja. Andai pun misalnya saudara kita nih Muhammadiyah bilang tidak boleh, kita juga nggak bakal marah. Emang itu keyakinannya. Tapi jangan sok-sokan berkompromi tapi bikin bingung. Ya dalam sholat sunnah boleh, dalam sholat wajib boleh. Dari mana sih hukumnya? Coba ditanya dalilnya juga nggak bakal ketemu. Kalau kita mah jujur, emang itu ijtihad ulama sebagai bentuk penghormatan. Tidak masalah. Tahu dalil ulama juga Imam Nawawi menyatakan dalilnya pakai Sayyidina itu ana sayyidu bani Adam. Kata Nabi itu, aku adalah pemimpinnya manusia, umat manusia. Loh, Nabi itu sebenarnya bukan dalam tanda kutip ya, Nabi itu sebenarnya butuh kehormatan. Cuma Nabi tidak gila hormat. Sebagaimana Al-Quran memberikan pengertian, janganlah engkau memanggil Nabi sebagaimana engkau memanggil orang-orang biasa. Ada kan ayat yang begitu? Berdasarkan itulah, ya misalnya begini. Sebenarnya ini ayat buat ngemplang orang Arab emang. Ini ayat buat ngemplang orang Arab. Ya jangan Arab doang dah, Eropa, Barat udah biasa manggil nama. Ya, di Arab, di Eropa, di Barat udah biasa. Nggak ada tuh manggil saudara tua, hei kakak, nggak ada. Hei Kang Mas, nggak ada. Om. Hei paman, nggak ada. Ya sopan banget, angkal tuh sopan banget. Misalnya kakak beradik gitu, nggak ada istilah manggil kakak, mas itu nggak ada. Biasa aja manggil nama. Apalagi sama bapak tiri, langsung manggil nama nggak ada. Coba Indonesia, ini kalau bicara adab tinggi-tingginya adab Indonesia. Indonesia saking tingginya adab, lagi tawuran dia manggil mas. Apa sih mas? Berani mas? Masih ngormatin. Nah, Indonesia tuh. Mau berantem aja masih ngormat. Apa sih mas? Indonesia loh itu. Lagi emosi dia masih hormat. Apa sih mas? Masih ada kata mas, pak. Itu hebatnya tingginya ada. Jadi di Arab, di Eropa, di Barat itu udah biasa manggil nama itu. Nah, Allah tidak suka. Loh, janganlah engkau manggil nabi, para nabi itu sebagaimana engkau memanggil dalam panggilan sehari-hari kalian dan di antara sebagaimana panggilan di antara kalian. Misalnya manggil di sana biasa. Misal begini. Ya Hanifan. Biasa aja manggil nama gitu. Enggak waktu. Ya kan? Biasa aja, Muhammad biasa aja gitu. Nah, kalau di kita kan disematkan bapak ya, walaupun gak kenal. Ini misalnya kita ketemu orang tua di pinggir nanya, mohon maaf pak. Atau kita ketemu udah kenal, bahkan mungkin nih saking hormatnya orang Indonesia, manggil yang lebih muda pakai pak, karena ngormatin gitu ya. Ya Fulan.
Ya pulan gitu. Panggilan. Pulan itu budak kalau gitu. Hei budak, hei bocah. Cuman pulan untuk dewasa. Kalau bocah namanya gulam. Hei gulam, hei bocah. Bocah ngapa ya? Gulam tuh. Kalau dewasanya itu pulan. Kalau kita apa ya? Hei bro. Gitu-gitu. Jadi di Arab itu udah biasa manggil nama. Makanya kan Sayyidina Abu Bakar itu mertua ya. Mertua Nabi. Tapi biasa aja manggil tuh. Apa abah, kakak biasa aja. Atau misalnya ya udah biasa di antara sahabat itu manggil nama biasa. Kalau kita kan Kang, Mas atau Pak. Ya kita lihat aja di dalam riwayat-riwayat hadis. Ada dialog para itu biasa aja. Sirah Nabawi itu dialog. Nyebut nama gitu. Kita bapak kayak apa Mas gitu ya. Kemudian hari ada budaya yang untuk menunjukkan kehormatan budaya Arab, akhul kabir. Akhul kabir itu baru-baru ini. Apa artinya? Kakak. Aku sogir, adek. Saudara besar. Saudara besar. Kan maksa banget, Pak. Akhul kabir. Itu baru-baru sekarang. Dulu mah nggak ada istilah begitu. Itu untuk mengadopsi ke bahasa kita. Akhul kabir, saudara besar. Artinya kakak. Walaupun kakaknya kuntet ya tetap aja. Maksudnya tua gitu kan. Aku sogir. Saudara tua. Saudara kecil, artinya adek. Maksa banget kan bahasa Arab mah. Jadi ada model-model begitu. Sehingga tadi bahasa Sayyidina itu, Ibu Imam Nawawi menyatakan itu ta'adub, tidak masalah. Bukan masalah sholat wajib atau sunnah. Toh tadi satu dalilnya Al-Quran sendiri yang menyatakan, jangan disamain ngapa manggil Nabi. Sebagaimana kalian memanggil orang-orang pada biasanya. Ya pada pakai penghormatan lah. Bahkan Nabi sendiri menunjukkan kehormatannya. Ana sayyidu bani Adam. Itu sudah menjadi pertanda bagi kita untuk menghormatin. Aku adalah, sayyid itu adalah pemimpin. Aku adalah pemimpin umat manusia. Nah kita ketika mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah semoga engkau memberkati atas pemimpin kami Muhammad. Sayyidina itu kan pemimpin. Di Arab sendiri pembantu nih TKW kalau manggil ini majikannya Sayyid. Ya Sayyid. Ya Sayyidi. Ya artinya tuan ya, tuanku gitu. Pak bos kalau di Indonesia kan begitu. Ya Sayyid itu ya tuan gitu. Makanya saya heran, lebah bahasa begini ke orang biasa tidak masalah, kepada Nabi kenapa dipermasalahkan? Nabi mah lebih layak, apapun panggilannya lebih tinggi dari apapun yang masih layak-layak baik. Lebah Nabi mau dipermasalahin. Lucu gitu. Aneh. Angel. Ya sih. Angel. Yang itu tadi yang ini lagi sholat wajib boleh Kayak kompromi tapi maksa gitu. Kan bingung itu tuh. Terus yang ketiga apa tadi? Kagak jadi. Perjalanan. Masih lama Pak Ustaz. Oh iya. Macet. sholat maghrib ya kan. Keburu habis waktunya. Intinya sholat terjebak dalam perjalanan dan sama sekali tidak ada tempat yang memungkinkan lah misalnya. Intinya itu aja lah. Maka sholat Pertama, ketika ya kalau masih bisa, kalau menurut kita bisa ditunggu nanti ke paling ada ya silakan. Tapi misalnya waktu udah mepet ya, kayaknya ya silakan laksanakan sholat meskipun tanpa wudhu. Namanya sholat dihormatin waktu. bisa ya. Tayamum. Ya bukan masalah bisa, tapi bukan menggugurkan kewajiban. Ya tetap kudu sholat nanti. Bukan tayamum Ustaz. Misalnya ini mah tayamum keder lagi macam segala macam gitu. Air ge terbatas. Ini misalnya tidak pakai tayamum, tidak pakai wudhu karena memang dalam keadaan darurat. Namanya sholat dihormatil waktu. Ya misalnya sholat dulu atau asar ya. Ini kayak waktunya udah mepet banget lah saya sholat. Tanpa wudhu, tanpa tayamum misalnya. Ya sambil duduk aja. Ngadep kemanapun lah. Kalau menghadap ke kiblat ya syukur, enggak juga nggak masalah dalam kendaraan gitu. Cuman bahasanya lihormatil waktu. Cuman berdasarkan menghormati waktu sholat doang. Bukan menggugurkan kewajiban. Sholatnya mah tetap qadha, tetap utang misalnya. Atau nanti ternyata bebas dari kemacetan masih ada waktunya. Ya kita tetap sholat lagi yang bener. Tadi mah cuma ngormatin waktu. Bahasanya gitu, ngormatin waktu. Agar tidak terkena tuntutan dosa
Itu doang. Artinya kita masih ingat gitu loh. Walaupun kita sayangnya kita karena ketidakberdayaan tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum, ya keabsahannya tidak sebagai gugurnya kewajiban tidak. Tapi tidak melaksanakan itu ya nggak apa-apa Pak Ustadz. Artinya tetap nantinya melakukan kewajiban sholat yang sebelumnya. Nah, berkaitan dengan sholat lihurmatil waktu, kemudian waktunya habis. Ini kembali kepada ketetapan qadha. Ada ulama yang menyatakan qadha itu wajib, ada yang menyatakan nggak perlu qadha. Udah tobat aja atas kelalaianmu. Ada yang menyatakan begitu. Kalau jamak boleh dong? Nah, jamak itu diperbolehkan atas alasan bepergian. Tapi jamak doang loh ya. Kalau qasar prasyaratnya lebih berat masalahnya. Asal kita melakukan perjalanan jauh tanpa prasyarat jarak, kita boleh jamak. Misalnya sini Bekasi, ke Jakarta, Macet. kayak sih nggak ada 85 kilo nggak ada. Itu boleh jamak. Tapi macet itu maksudnya. Tapi nggak boleh qasar. Ya, kan udah dalam pelajaran walaupun masih di bola kapal, kan udah niat. Jangan kata bola kapal, kita udah niat dari rumah nih. Saya ingin pulang ke Brebes gitu. Saya habis zuhur pengen pulang ke Brebes, misalnya saya mudik. Udah niat melakukan perjalanan, kita sholat jamaah di tempat sebelum berangkat boleh. Nabi yang mempraktekkan ketika beliau hendak bepergian dari Madinah ke Mekah itu beliau sholat duhur dengan asar dulu sebelum berangkat. Artinya udah ada niat. Udah ada niat bahwa habis ini berangkat, maka boleh jamaknya sebelum berangkat. Itu boleh. Ternyata nggak jadi berangkat. Ya kalau ternyata nggak jadi berangkat berarti ya tidak berlaku jamaknya. Itu kan jamak berlaku karena berkaitan niat tadi. Kalau niatnya gugur berarti sholatnya gugur. Ada yang begitu. Lah, udah niat ternyata nggak jadi berangkat atau sesuatu. Dibatalin. Ya misalnya bepergiannya batal ya otomatis jamaknya juga batal. Karena niatan awal tadi adalah bepergian. Nah tiap kali soalnya mau doang. Oh jamaah. Modus ya betul. Ya jadi qasar itu prasyaratnya lebih berat. Oh iya. Tadi berkaitan dengan jarak. Ada yang menyatakan 83, ada yang menyatakan 85 km. Qasar itu kan meringkas. Kalau jamaah itu yang penting melakukan perjalanan walaupun tidak sampai batas hitungan yang mutlak tadi tidak masalah. Ya, ada qasar, ada jamaah qasar. Ya sudah di jamaah, di qasar pula. Itu boleh. Kalau qasar kan kalau jamaah ngumpulin dua waktu sholat, jamaah takdim atau jamaah takhir. Jamaah takdim di waktu sholat awal, jamaah takhir di waktu sholat yang kedua. Kalau qasar itu di tempat sholat masing-masing, di waktu sholat masing-masing. Misalnya duhur, berarti di Indramayu misalnya, di rest area, sholat 2 rakaat. Itu qasar doang nih. Berangkat lagi dah, ntar waya asar, sholat asar lagi 2 rakaat. Itu namanya qasar. Kalau jamaah qasar, ya berhenti di rest area, jadi jamaah nih. Misalnya duhur nih, ya formasinya 2-2. Itu duhur sama asar. Yang mana namanya jamaah qasar. Maghrib 1,5. Maghrib 1,5 ya. Ya dong. Setengahnya gimana? Memang kalau otak manusia begitu. Udah dikasih diskon minta diskon lagi. Ambil nomor doang. Kenal ya. Makanya yang tidak berlaku ya maghrib berlaku jama, berlaku qasar, cuman rokaatnya tidak berubah. Ya 1,5. Yang kasihan tuh subuh nggak punya temen. Subuh nggak punya temen. Dia di jam sama siapa? Habis pasangannya. Di jam sama Tuhan. Dia ada Tuhan. Jadi subuh itu tersendiri. Ya di jama juga nggak bisa, di qasar juga nggak bisa. Tapi memang subuh itu
sholat 5 waktu yang paling unik, Spesial ya. spesial subuh itu. Nabi konon Nabi itu yang pertama kali diajarkan subuh. Pertama kali diajarkan sholat itu subuh. Nah itu sambil terjadi perjalanan kita subuhnya ke kali mana baiknya? Ya. Misalnya di perjalanan tuh, di subuhnya kayaknya aneh. Kesiangan. Maksudnya Iya. kalau Ya gini, emang repotnya perjalanan itu kan ya kalau kita kendaraan pribadi sih enak yang ngatur ya. Yang repot misalnya kendaraan umum, bis mungkin masih bisa kalau umpamanya kita berani, Pak berhenti bentar ya sholat masih mending. Lah kereta kita berhenti Pak, lah kagak bisa Pak. Sholat di kereta. Di satu kereta. Ya tadi sholatnya dihormati waktu. Atau bisa kita kan bawa aqua nih, misalnya aqua segini nih, yang bisa caranya wudhu cukup kok. Kalau di kereta mah bisa wudhu di kamar mandi. Apalagi di kereta. Sekarang bis juga yang modern ada kamar mandinya. Kalau bis kayak enak. Jadi pakai aqua cukup segini gini buat wudhu. Yang bisa mah caranya bisa. Dikit-dikit gitu kan. Ya tentunya karena terbatasnya air, yang penting wajibnya saja. Basuh muka, basuh tangan, kemudian usap kepala, masing-masing sekali aja. Karena yang wajibnya sekali. Basuh kepala, basuh kaki, udah. Yang wajibnya itu. Ketika dalam situasi kondisi memang mendesak boleh. Nah, kemudian sholat normal, sholat habis wudhu. Cuman syariatnya usahakan rakaat pertama menghadap kiblat kalau bisa. Dan setelah itu belok-belok kemana ya terserah lah. Yang penting usahakan. Karena pernah ada yang viral video itu kayaknya di kapal gitu ya. Ada orang menghadap ke sana, itu ada ya. Ya itu di kapal ya. Mungkin dia waktu memulai kiblatnya ke sana. Ketika berikutnya orang nyusul sholat, ininya kapalnya belok kan. Yang penting mengawal itu menghadap kiblat lah. Kalau bisa, kalau timur nggak bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Jadi berdiri dulu. Jadi itu hanya ikhtiar kalau bisa memulai sholat menghadap kiblat pertama kali. Setelahnya terserah. Tapi kalau sama sekali nggak bisa, ya itu lain lagi. Orang dalam Al-Quran sendiri ketika seseorang bingung sholat menghadap kiblat, maka min haitsu wajah. Jadi kemanapun ya wajahmu menghadap tidak masalah. Karena tidak tahu arah kiblat mestinya misalnya ya di pulau tertentu, di tengah hutan, ya mangkaning kompas nggak ada, matahari sebagai panduan juga nggak ada. Ya udah sholat aja. Kemanapun arahnya, karena kita tidak tahu. Atau tadi dalam kendaraan karena kita tidak berdaya. Pak, tolong bisnya lurus terus ya, saya 2 rakaat. Lah, nabrak. Allah dan Rasulnya itu memberikan berbagai kemudahan. Yang merepotkan kadang orangnya sendiri sih. Merepotkan diri, mau direpotin diri. Rasul sudah menyatakan bahwa boleh kok bagi seorang musafir berbuka ketika puasa. Memaksa, saya mah pengen dapat pahala mumpung bulan Ramadan, kapan lagi? Ya, Nabi itu pernah marah mendengar jawaban seperti ini. Kata Nabi, "Loh, Allah ngasih keringanan kok kamu tolak? Allah ngasih diskon kamu tolak?" Diskonnya Allah itu rahmat. Gak gampang dapat rahmat Allah. Ya dapat rahmatnya ketika dalam perjalanan dikasih rahmat. Oh ya udah kamu boleh buka. Gak usah gayaan, saya pengen puasa. Ngapain sih? Allah udah ngasih keringanan kok nolak. Nabi itu pernah marah loh ketika ada sahabat menjawab, aku ingin mendapatkan pahala penuh ya Rasul. Allah ngasih keringanan. Keringanan itulah menjadi rahmat dari Allah untukmu. Kenapa kamu tolak? Artinya tuh Nabi sedang mengajarkan betapa syariat itu ringan, syariat itu apa ya, mudah gitu loh. Khawatir nih ada orang yang mempraktekkan begini ditiru. Yang nirunya nggak ngerti hukum, asal niru aja. Sangkaan dia yang niru tadi wajib. Merasa berat kan? Kencang banget nih aturan ya. Nah itu, Islam begini gede amat. Jadi ya udah, berbagai keringanan syariat kita ambil itu rahmat dari Allah gitu. Nggak usah gayaan saya pengen pahala. Ya pahala mah belum tentu. Sementara rahmat Allah itu udah jelas gitu loh. Rahmat itu udah jelas Allah kasih. Sementara pahala juga belum tentu diterima. Orang niatnya pamer.
Nah, niatnya gaya biar dikata soleh misalnya. Itu mungkin kalau perjalanan berat Ustaz ya. Untuk batal puasa. Kalau sekarang kan perjalanannya kita mah enak, misalkan naik bis kan nyaman itu, puasa juga nggak berasa. Ya, itu sempat dibahas. Bagaimana prosesi perjalanan yang zaman dulu dengan sekarang berbeda misalnya. Apakah prosesi dulu kan istilah safar itu diberi berbagai keringanan karena masyakot. Masyakot itu Jalan kaki. masyakot itu artinya kepedihan, kesusahan, kerepotan. Nah, sekarang nggak repot misalnya gitu. Tapi inti syariat itu hukum pertamanya adalah safar. Inti utamanya adalah safar. Selama jaraknya memungkinkan untuk sampai pada rukhsah, entah itu berbuka bagi puasa, entah itu jama atau qasar bagi yang melakukan perjalanan, ya ambil saja. Ambil saja. Jadi mungkin itulah saatnya kita menikmati betapa Allah dan Rasulnya itu maha lembut itu. Betapa Allah dan Rasulnya itu manjain kita gitu. Gak apa-apa lu gak puasa lu, gak apa-apa. Itu kan betapa Allah ingin nunjukin sedang berkasih sayang. Gak apa-apa kamu sholatnya 2 rakaat aja di qasar. Itu kan Allah sedang nunjukin apa ya? Rahman Rahim itu loh. Ya kita ambil. Ya, jangan kita tolak. Yang pekerjaannya musafir terus sopir. Ya rukhsah bagi dia. Dikasih rukhsah juga belum tentu dipakai. Belum tentu kan? Terus sopir nggak puasa-puasa. sopir dekat banget, kalau sopir jarak jauh. Tapi andai pun misalnya terjadi, misalnya tadi ekspedisi ya, kan banyak. Sopir jarak jauh. Dan itu bagi mereka tidak masalah, orang mereka sudah memenuhi syarat. Kenapa tidak? Cuman masa ya seumur hidup jadi nyupir terus? Bayar utangnya Kan misalnya kapan? tadi puasa ya. Kan ada waktu-waktu luang yang misalnya dia libur atau cuti, ya itu waktunya nebus gitu loh. Itu loh seumur-umur jadi semut merah itu semut hitam gitu kan. Di jalanan kan enggak. Makanya kadang apa ya? Kalau saya menyikapi syariat ya udahlah. Hidup itu udah terlalu sumpah gitu. Hidup itu udah bermasalah. Iya, kita jangan mempersulit diri dengan berbagai yang biar dikata wah nggak usah lah. Allah berfirman begini ya, ikuti. Nabi menyuruh ya udah ikuti. Ada perintah yang berat, ada yang ringan, kita ambil yang ringan. Yang berat mah kagak kuat, kan bisa. Nabi itu banyak tuntunan dari perintah yang terberat, yang sedang, yang ringan. Ya tahu diri aja kita. Sanggup berat tapi dasarnya pelit, ngambil yang ringan. Itu mah dosa dewek lah. Ya itu artinya apa pilihan-pilihan hukum itu ya buat kita yang tahu diri. Oh misalnya masalah sedekah ya bagi orang yang nggak punya pengen sedekah ya semampunya. Makanya nilai 1.000 bagi orang miskin dan orang kaya jelas beda lah. Pahalanya gedean orang miskin, 1.000 berharga. Karena Allah itu Rasul menjanjikan Allah akan membalas sebagaimana beban yang ditanggungkan padanya. Lah 1.000 bagi orang miskin berharga. Orang miskin 1.000 atau 5.000 lah, 1.000 mah kecilan misalnya. Orang miskin 5.000, orang kaya 5.000 sama-sama sedekah. Lah nilainya di hadapan Allah ya gedean orang yang 5.000-nya orang miskin. Bagi orang kaya mah enggak berasa 5.000. Ya jangan dianggap sama lah pahalanya, beda lah. Lah kalau sama nanti orang miskin nuntut di akhirat sama orang kaya. Tapi ukuran zakat fitrah sama. Nah itu beda. Nah ini masalah sedekah. Kalau sedekah kan nggak ada ukurannya. Lagi kalau zakat fitrah kan bahasanya udah tuntunan syariat. Ya misalnya sholat. Berarti kalau orang kaya raya sholatnya 50 rakaat gitu kan enggak. Buat nebus dosa-dosanya, kekayaannya banyak dosa gitu kan enggak juga. Ya udah resikonya segitu udah. Orang miskin mah di korting sholatnya 2 rakaat masing-masing gitu kan enggak juga. Katanya enggak pakai sholat, kayak duit aja dah. Jadi ini ada di dalam syariat itu ada istilah mahdoh, ada istilah ghairu mahdoh. Mahdoh ini yang sampai kepada perkara yang tidak boleh diganggu gugat. Ini yang sampai nanti pada pembahasan bid'ah gitu. Mahdoh itu sama sekali nggak boleh diganggu gugat.
misal sholat. Sampai kapanpun yang mana sholat maghrib ya 3 rakaat. Kali nanti ada ijtihad ulama jadi sekian rakaat, ya tetap nggak bisa. Itu namanya mahdhah. Mahdhah itu artinya pokok. Udah dari sonanya segitu. Kayak tadi zakat segitu. Ghairu mahdhah itu sedekah. Tidak pokok. Meskipun tidak pokok, tapi bisa jadi nilainya lebih hebat dari yang mahdhah. Zakat fitrah mah timbang 3,5 liter misalnya. Nah bagian sedekah mah bisa 3 juta misalnya. Itu ada. Tapi ada ibadah mahdhah yang boleh berubah, yang boleh diutak-atik. Apa itu? Adalah ibadah yang ibadah tersebut berkaitan dengan perkara sosial. Misal zakat. Zaman Nabi zakat gandum dan kurma. Nyampe Indonesia bisa nggak? Ya bisa kalau ada, kalau nggak ada repot. Jadilah beras. Padahal itu mahdhah loh itu, karena bagian dari rukun Islam itu mahdhah. Secara hukum asal nggak boleh diutak-atik. Tapi ketika ibadah mahdhah itu bersinggungan dengan sosial, ini kan makanan pokok kan sosial, maka berubah. Yang tadinya kurma, gandum jadi beras, itu boleh yang begitu. Tentu dengan takaran yang sama. Gitu. Misal haji. Di dalam Al-Quran, cara berangkat haji itu onta. Diabadikan dalam Al-Quran. Tapi karena ini ritual haji itu berkaitan dengan sosial budaya. Sosial budaya itu kan ngikutin perkembangan zaman. Lah ilok sampai sekarang onta terus yang dinaik. Lah kalau yang masih Mekah Madinah masih nyampe lah Indonesia. Nyebrangnya gimana? Kalau kan kapal laut. Ya kapal laut. Tapi tetap aja beda kapal laut. Orang Al-Qur'annya onta. Ya artinya apapun itu nilai ibadah meskipun mahdhah ketika bersentuhan dengan sosial budaya pasti ada perubahan. Karena perubahan sosial budaya itu tidak merubah hukum. Al-Qur'annya mengabadikan tentang orang-orang berhaji itu naik onta. Al-Qur'annya ada bahasa Al-Qur'an. Tapi kan Al-Qur'annya naik onta loh. Kali gitu ada orang yang model begitu. Gak boleh naik kapal. Ya cuman repot amat. Itu ada ibadah-ibadah tertentu yang meskipun mahdhah boleh berubah. Misal lempar jumroh ya. Ya saya sih katanya. Ya kesana masih lama. Ya lempar jumroh sekarang formalitas aja. Karena apa? Ya karena banyaknya jamaah. Kan ada simbol batu ya sebagai iblis gitu ya. Itu kan Jumrohnya. Dulu itu isyarat ya. Isyarat apa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Isyarat Siti Hajar ketika diperdaya oleh iblis kan. Dilempar. Itu kan jumroh itu. Itu kenangan masa lalu itu jumroh itu. Jadi simbolisasi melempar iblis. Itu ada satu batu sebagai simbol gitu. Dulu ketika umat muslim sedikit, simpel lingkarannya untuk melempar. Sekarang yang hajinya jutaan orang. Yang tadinya misalnya segede gini nih. Nih ya, misalnya segede gini nih. Jumrohnya nih, lempar sini. Muatlah kali 100 mah. Nah sekarang jutaan, ditambahin lo segede. Itu kan udah berubah sebenarnya. Model sa'i baina Safa wal Marwah. Syariatnya itu kan perbukitan. Sekarang emang bukit. Lah kagak. Ada yang pakai keramik lorongan. Padahal syariat awalnya itu baina Safa wal Marwah itu dari kecil Siti Hajar itu bukit, antar bukit. Ya berarti tanah kan bukit. Sekarang terowongan, keramik. Ya masih nanjak sih. Masih nanjak sih. Ada nanjaknya gitu. Jadi ya itulah kalau kembali kepada kemurnian juga apa sih yang tidak murni sekarang itu? Cuman ya tidak masalah, yang penting tidak menghilangkan esensi. Esensinya adalah yang penting ini sofa, ini marwah udah. Adapun nanti ini yang tadinya bebatuan, kerikil segala macam sekarang di keramik ya nggak masalah lah. Yang penting esensinya adalah baina sofa wal marwah itu aja. Bolak-balik. Jangan hilangin dah ininya. Jangan ini si sofa dan si marwah itu jangan digusur. Jangan dihilangin. Misalnya diganti hotel sama bioskop lah.
Misal gitu ya. Tahu-tahu jadi bioskop, tahu-tahu jadi hotel. Bayanas bioskop wal hotel kan nggak enak banget. Jadi yang penting esensinya yang tidak hilang. Udah ya, udah jam 6:30.